Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang rantai makanan. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran siswa kalian gitu ya, dapat menyebutkan pengertian dari rantai makanan. Yang kedua, melalui pembelajaran pada pagi hari ini, siswa dapat menyebutkan komponen-komponen penyusun rantai makanan. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak dapat menjelaskan proses rantai makanan pada ekosistem. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran. Apa sih rantai makanan itu? Ada yang tahu nggak rantai makanan itu apa? Iya, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Oke, di dalam rantai makanan itu ada 3 komponen. Yang pertama, produsen. Apa sih itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri. Jadi dia adalah sumber makanannya, itu namanya produsen. Komponen yang kedua yaitu konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Jadi dia nanti akan memakan produsen. Gitu ya anak-anak. Komponen yang ketiga yaitu pengurai atau sering disebut dekomposer. Apa sih itu dekomposer? Dekomposer yaitu organisme yang menguraikan bangkai atau makanan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan untuk berfotosintesis. Oke, Bu Guru ulangi lagi. Di dalam rantai makanan tadi ada 3 komponen. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer. Oke anak-anak, di dalam rantai makanan tingkatan konsumen itu ada 3. Yang pertama konsumen primer. Apa sih konsumen primer itu? Yaitu pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora karena dia memakan tumbuhan. Yang kedua yaitu konsumen sekunder. Apa sih konsumen sekunder itu? Yaitu pemakan konsumen pertama, contohnya sebagai karnivora ataupun omnivora, pemakan segalanya. Tingkatan yang ketiga yaitu konsumen tersier. Apa sih konsumen tersier itu? Yaitu pemakan konsumen kedua dan seterusnya. Sehingga konsumen yang terakhir atau konsumen puncak. Jadi dia yang memakan terakhir. Gitu ya anak-anak. Oke. Selanjutnya Ibu Guru memiliki contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama, padi. Padi itu disebut dengan produsen. Padi itu akan dimakan burung pipit. Burung pipit di sini disebut dengan konsumen tingkat pertama. Kemudian, burung pipit akan dimakan ular. Ular di sini dia sebagai konsumen tingkat 2. Ular itu nanti akan dimakan burung elang. Burung yang besar itu ya. Nah, burung elang itu disebut dengan konsumen tingkat ketiga. Terus burung elang ini nanti kalau dia mati, maka dia akan diuraikan oleh jamur atau pengurai. Gitu anak-anak. Itu tadi adalah
rantai makanan ekosistem sawah. Ibu guru juga mempunyai satu contoh lagi, contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama, fitoplankton. Fitoplankton di sini disebut dengan produsen. Dia menyediakan makanan bagi ikan. Fitoplankton itu nanti akan dimakan ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil itu nanti disebut dengan konsumen tingkat 1. Ikan-ikan kecil gitu ya akan dimakan ikan besar. Nah, ikan besar itu disebut dengan konsumen tingkat 2. Ikan besar itu nanti juga akan dimakan lagi oleh hiu. Nah, hiu di sini disebut dengan konsumen tingkat 3. Kemudian apabila hiu mati, dia akan diuraikan oleh bakteri. Demikian tadi adalah penjelasan dari Bu Guru tentang rantai makanan ekosistem laut. Nah, anak-anak nanti di rumah bisa membuat contoh rantai makanan ekosistem hutan. Ya, kira-kira di hutan itu ada apa saja? Nanti anak-anak bikin. Ingat ya anak-anak, produsen itu adalah penyedia makanan, biasanya berupa tumbuhan. Oke anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini Bu Guru cukupkan sampai di sini. Ingat anak-anak, apabila anak-anak bepergian jangan lupa selalu memakai masker, membawa hand sanitizer, atau jika ada air mengalir silahkan mencuci tangannya. Jaga jarak dan hindari kerumunan. Tetap semangat, sehat selalu dan sampai jumpa.